Salam bahagia kawan-kawan desa. Saya Suryo Koco dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu catatan dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Salam hormat Bapak. Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Salam hormat. Kepada teman-teman dari Komisi Pemilihan Umum dan juga uh, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya perlu sampaikan satu hal bahwa relawan pemberdayaan desa Nusantara beberapa waktu yang lalu telah berkirim surat kepada KPU Provinsi Jawa Tengah tentang adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa dan calon gubernur Jawa Tengah. Dan alhamdulillah respon baik dari teman-teman dari KPU Jawa Tengah dan sudah melakukan klarifikasi atau memberikan jawaban informasi bahwa benar bahwa indikasi ada pelanggaran, dan itu disampaikan secara resmi jawaban surat dari KPU Provinsi kepada kami dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, dan menyampaikan bahwa sudah ada surat dari Bawaslu Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo. Kami menunggu tindak lanjut, tetapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari Bupati atau dari para pihak yang kemudian mesti mesti melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Pak Prabowo yang saya hormati, dan kawan-kawan yang sempat mengenal relawan desa, ini ada tanda tanya kenapa saya harus pakai belangkon seperti ini. Ini lebih pada mencoba mengingatkan kembali kepada Pak Prabowo bahwa 2007 kita pernah bertemu, kita pernah sharing tentang bagaimana membangun desa, bagaimana menguatkan desa jauh sebelum Undang-Undang Desa lahir. Dan alhamdulillah perjuangan kita waktu itu adalah bagaimana tentang hak politik kepala desa dan perangkat desa. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Desa, sudah jelas di sana disebutkan bahwa kepala desa, perangkat desa, bahkan BPD itu tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis atau tidak diizinkan dalam kegiatan berkampanye. Undang-undang desa sudah dilakukan perubahan, dan dalam perubahan juga tidak ada bagian yang merubah tentang larangan itu. Pak Prabowo yang saya sangat hormati, saya sangat kagumi, saya sangat bangga dengan pidato Bapak pidato pertama Bapak begitu luar biasa. Kemudian dalam beberapa hari ini saya juga melihat banyak hal yang kemudian ditunjukkan satu komitmen tentang bagaimana para pejabat atau para pemimpin ini harus kemudian menjadi contoh atau suri toladan kepada masyarakatnya. Dan kemudian saya juga sempat membaca dalam satu berita di media bahwa tidak ada cawe-cawe. Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe dalam kontestasi Pilkada 2024. Saya sangat mengapresiasi itu, dan saya sangat percaya kepada Bapak sebagai pilihan kami. Kami perlu menyampaikan juga kepada Bapak Presiden bahwa Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara juga mendeklarasikan dukungan kepada Bapak sebagai calon presiden melalui jaringan Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara dengan membawa nama Patriot Desa. Dan komitmen kami jelas bahwa kami tidak mengajak teman-teman kepala desa, perangkat desa terlibat dalam politik praktis. Bapak Presiden yang sangat saya hormati, Pak Menteri Dalam Negeri yang sangat saya hormati juga, mohon kiranya atas temuan
yang sudah disampaikan, yang kemudian sudah dinyatakan bahwa memang ada indikasi pelanggaran, dan yang membuat saya sangat kaget adalah bahwa calon gubernur ini itu ternyata tidak jelas-jelasnya. Jadi kalau kita melihat proses sebelum ditetapkan menjadi calon, kemudian sudah terlibat sudah melibatkan atau secara tidak langsung melibatkan teman-teman kepala desa untuk kemudian memberikan dukungan karena beliau bukan kader dari partai, jadi kemudian perlu mendapatkan dukungan sana kemari. Bahkan dalam agenda pertemuan tokoh desa yang jelas-jelas dihadiri oleh teman-teman kepala desa, paguyuban kepala desa Jawa Tengah, jelas-jelas di sana dalam pidatonya menyampaikan tentang bagaimana kedekatan calon ini terhadap kepada Pak Presiden Pak Prabowo dan juga kepada Pak Joko Widodo. Pak Prabowo yang saya sangat hormati, statement Bapak bahwa tidak akan ada cawe-cawe dari Pak Jokowi maupun Pak mungkin juga termasuk Bapak, saya sangat apresiasi, saya sangat yakini bahwa itu benar-benar tidak akan dilakukan. Walaupun calon ini adalah diusung oleh partai Bapak, tapi saya yakin Bapak tidak akan memanfaatkan atau menggunakan posisi Bapak sebagai presiden untuk membantu memenangkan calon. Jadi saya sangat berharap bahwa temuan yang sudah ada, bahkan baru saja kemarin terjadi penggerbekan dalam bahasa media adalah ketika teman-teman kepala desa berkumpul dan terindikasi akan membuat pertemuan tentang bagaimana memenangkan. Di media banyak beredar tentang bagaimana calon dari Partai Gerindra ini kemudian melakukan indikasi-indikasi pelanggaran, mulai dari melibatkan teman-teman kepala desa, membagikan dana. Dari salah satu media kami menemukan informasi bahwa kepala desa kemudian mendapatkan bantuan dana untuk pemenangan dan seterusnya. Ini jelas-jelas bahwa secara terus-menerus tidak jelas-jelasnya melakukan pelanggaran. Dan kemudian kita sama-sama paham bahwa penindakan atau dasar untuk melakukan penindakan terhadap teman-teman kepala desa yang terlibat atau calon yang melibatkan teman-teman kepala desa ini sepertinya masih belum ada bukti yang konkret bisa membuat calon ini kemudian digugurkan atau kemudian kepala desa yang terlibat ini diberhentikan. Saya melihat mungkin masih kita bisa pahami, kita bisa tolerir ketika satu kali diperingatkan, kemudian berhenti, tidak melakukan kegiatan, artinya mungkin itu bagian yang ada kesadaran untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kalau kemudian ternyata masih terus diulangi, dan yang terakhir kemarin adalah pertemuan yang ada di Semarang, yang kemudian Bawaslu Semarang melakukan penggerbekan atau melakukan sidak atau kunjungan langsung. Menurut saya ini juga jadi tanda tanya. Kenapa Bawaslu harus melakukan tindakan sebelum jelas-jelas acara itu dimulai, sebelum jelas-jelas ada acara itu berjalan, sehingga ketika kemudian ada proses lebih lanjut, mungkin akan ada alibi yang bisa dibangun bahwa ini tidak pernah ada, karena memang tidak ada bukti. Jadi jangan-jangan memang ini juga patut diduga teman-teman Bawaslu Kota Semarang ini juga menjadi bagian untuk kemudian menghentikan atau tidak melanjutkan itu supaya tidak ada bukti adanya pelanggaran. Mungkin saya berburuk sangka, tapi kemudian kenapa kemudian kita harus kita terpikir itu, karena memang ini sudah
dilakukan berulang kali, melibatkan kepala desa dalam beberapa kegiatan. Jadi sampai pada tindakan rekomendasi dari Bawaslu Sukoharjo pun itu sepertinya juga kita belum mendengar atau belum mendapatkan informasi ada sanksi apa. Dan kalau toh itu hanya direkomendasikan kepada Bupati Sukoharjo, yang hadir itu adalah teman-teman se-Jawa Tengah. Dalam kapasitas apa Bupati Sukoharjo bisa menindak kalau kemudian yang hadir itu adalah kepala desa bukan dari Sukoharjo. Jadi mungkin yang kita harapkan sebenarnya adalah ini tindakannya tindakan dari KPU dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Rekomendasi itu rekomendasi ke PJ Gubernur untuk kemudian PJ Gubernur memerintahkan kepada seluruh jajaran bupati untuk kemudian memberikan data bahwa siapa-siapa yang terlibat dan seterusnya. Dalam kesempatan kali ini mungkin mohon maaf kalau kami dari relawan desa ini dianggap lancang atau dianggap tidak sopan, tapi saya sangat menghormati Pak Prabowo sebagai presiden pilihan kami, teman-teman dari relawan pemberdayaan desa Nusantara dan Patriot Desa. Kami berharap bahwa setelah pulang dari Bukit Lembah Tidar, ada satu sikap tegas yang bisa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Segera menuntaskan atau segera memberikan instruksi kepada semua pejabat bupati. Karena kejadian-kejadian melibatkan kepala desa tidak hanya terjadi di Jawa Tengah dari data yang ada, tapi juga terjadi di beberapa daerah, termasuk dari bupati-bupati, calon-calon bupati dan seterusnya. Teman-teman kepala desa menyatakan dukungannya. Di sosial media juga beredar bagaimana kepala desa menyatakan dukungan dan seterusnya. Kita sama-sama tahu bahwa itu bagian yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Mohon izin Pak Presiden pada kesempatan kali ini lancang saya menyampaikan, saya mungkin tidak akan berkirim surat, saya hanya ingin berkirim video ini kepada Pak Presiden, kepada Pak Menteri Dalam Negeri, mohon segera diambil tindakan tegas. Mohon segera diambil tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran ini. Semangat Bapak Presiden untuk membawa asta cita ke-6 membangun dari desa. Ini tidak mungkin terjadi ketika kemudian kepala desa, perangkat desa itu tidak profesional. Ketidakprofesionalannya adalah ketika kemudian mereka melanggar larangan dari undang-undang. Ini tidak sekedar melanggar himbauan, tetapi melanggar larangan. Jadi saya pikir ini menjadi catatan penting. Sekali lagi saya berharap bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto bisa memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri bisa memerintahkan kepada semua pejabat bupati dan pejabat gubernur untuk menindak tegas kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah ini. Ini adalah ujian pertama dari bagaimana menegakkan aturan, menegakkan hukum yang sudah dibuat. Kalau aturan dan hukum yang sudah dibuat itu tidak ditegakkan, maka apa yang kita bisa harapkan? Desa sebagai satu pengharapan yang selalu dan sering saya dengar dari Pak Presiden tentang bagaimana kita mesti menguatkan desa, membangun desa dan seterusnya, maka titik ini menjadi bagian penting untuk kemudian mari bersama-sama kami akan terus memberikan pandangan-pandangan dari sisi relawan pemberdayaan desa Nusantara. Kami sudah ada dari 2008, jauh sebelum Undang-Undang Desa itu lahir. Kalau boleh dikatakan kami kecewa ketika Undang-Undang Desa itu lahir dengan hak politik kepala desa tetap tidak ada.
Tetapi apapun sebagai seorang yang demokrat, kami harus menghormati keputusan, menghargai keputusan itu. Dan oleh karenanya sejak undang-undang desa ditetapkan, maka kami lebih fokus kepada bagaimana peningkatan profesionalitas kepala desa, perangkat desa, dan peningkatan kecerdasan dari teman-teman masyarakat di desa. Banyak hal yang sudah kami lakukan, rekam jejak kami jelas. Jadi mohon Bapak Presiden untuk bisa melakukan tindakan tegas dan dalam kapasitas sebagai ketua partai yang mengusung Ahmad Lutfi, Bapak bisa meminta atau memerintahkan kepada calon yang Bapak dukung ini untuk tidak melibatkan kepala desa dan perangkat desa untuk proses selanjutnya. Karena ini masih ada waktu-waktu untuk kemudian menggalang dukungan dan seterusnya. Mohon biarkan desa tidak terganggu dengan urusan-urusan ini. Dan menurut kami, apabila terbukti memang pelanggaran itu dilakukan berulang-ulang oleh oknum kepala desa, maka mohon Bapak Menteri bisa segera menerbitkan peraturan menteri atau apapun itu yang kemudian ada dengan jelas dan tegas pelanggaran terhadap keterlibatan kepala desa dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah serentak di 2024 ini, maka langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Kenapa ini harus dilakukan? Menurut kami ini adalah bagian penting dari komitmen pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka tentang bagaimana membangun dari desa. Membangun dari desa tidak dalam konteks atau tidak dalam koridor kepentingan kelompok seperti yang Pak Presiden sudah sampaikan. Tidak dalam konteks untuk kemudian memperjuangkan kepentingan kelompok atau kepentingan golongan tertentu atau kepentingan partai tertentu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengajak teman-teman kepala desa, perangkat desa profesional untuk kemudian berpikir tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bagaimana meningkatkan ekonomi desa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pikir ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, Bapak Presiden, apabila ini tidak berkenan, tapi secara keorganisasian relawan pemberdayaan desa Nusantara sudah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, kami juga sudah lakukan, dan kemarin sudah temuannya juga sudah kami mendapatkan informasi dari Bawaslu Jawa Tengah. Kami sangat apresiasi walaupun kapasitas, karena ini agendanya di satu kabupaten tapi diikuti oleh kepala desa dari seluruh Jawa Tengah. Harapan kami Bawaslu Jawa Tengah memberikan rekomendasi kepada PJ Gubernur, dan kemudian PJ Gubernur bisa memberikan rekomendasi atau memberikan perintah kepada seluruh PJ Bupati untuk mensikapi atau menindak tegas dari kepala desa yang terlibat dalam kampanye pilkada. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto untuk semua komitmen-komitmen yang sudah disampaikan mulai dari pidato pertama menjadi presiden dan kemudian pidato-pidato berikutnya atau informasi-informasi berikutnya yang disampaikan di media. Saya sangat bangga menjadi bagian yang ikut memilih Bapak menjadi presiden. Relawan pemberdayaan desa berharap ada tindakan tegas terhadap temuan yang kasat mata untuk kemudian apa yang bisa dilakukan. Sanksinya apa? Kepala desa yang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah ini. Saya sangat berharap bahwa ada tindakan-tindakan real penyikapan ini akan menjadi bagian yang penting tentang bagaimana komitmen membangun desa. Salam bahagia, salam hormat untuk Pak Prabowo Subianto. Terima kasih.